Ya polisi nggak bisa mengamankan, polisinya sendiri nggak adil. Tapi kalau polisinya adil, asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon. di Jawa Barat Pak, ada di media, maksud saya supaya diklarifikasi, supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Saya jamin Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi. Dan secara spesifik sebetulnya Saudara Eman juga memiliki bukti-bukti tentang itu. Tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan baliho oleh polisi. Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? Musim saling lapor telah tiba, Pilpres mulai memanas. Persaingan menuju Pilpres 2024 mulai memanas, musim saling lapor ke polisi pun telah tiba. Bahkan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan politisi PDIP Adian Napitupulu ikut dilaporkan. Demokrasi harus tetap tumbuh di negeri kita, itu aja. Tidak boleh demokrasi itu menjadi tergerus, apalagi runtuh. Terima kasih. Di Jawa Barat Pak, ada di media, maksud saya supaya diklarifikasi, supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Di Jawa Barat itu dengan di Jawa Tengah, kenapa PSI dipasangkan oleh balehonya oleh polisi? Demokrasi harus tetap tumbuh di negeri kita, itu aja. Tidak boleh demokrasi itu menjadi tergerus, apalagi runtuh. Terima kasih. Itu polisi menciptakan, Gakumdu ini menciptakan sumber kekacauan. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya. Kalau ada parpol-parpol tertentu lapor, diproses. Parpol yang lain dilaporkan, tidak diproses. Sama tadi bagaimana cara melaporkan kalau ada polisi yang tidak netral, kami sudah sampaikan ada aplikasi Propam Presisi Pak. Hasto dan Adian dilaporkan Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia atau LPI ke Bareskrim Polri dengan tudingan pencemaran nama baik dan penggiringan opini terhadap Presiden Jokowi. Kami melaporkan Adian Napitupulu dan Hasto Kristianto terkait dugaan pencemaran nama baik dan dugaan penggiringan opini terhadap Presiden Jokowi untuk hal-hal yang tidak baik, kata Direktur Eksekutif LPI Muhammad Saleh. Ya polisi nggak bisa mengamankan, polisinya sendiri nggak adil. Tapi kalau polisinya adil, Asal Bapak melapor ke situ dan mengisi NIK, taruh nomor telepon. di Jawa Barat Pak, ada di media, maksud saya supaya diklarifikasi, supaya Bapak bisa ini polisi yang memasangkan. Kalau begini Bapak jadi pemain. Saya jamin Pak, tidak lebih dari 1 kali 24 jam, apalagi terkait dengan kasus pemilu, pasti direspon oleh Propam Presisi. Saran saya Pak Kapolri ngomonglah di depan wartawan, Polri netral. Bendera-bendera kami diturunkan, baliho capres kami diturunkan oleh oknum-oknum, gitu kan ya, dengan alasan estetika. Tapi kenapa PDI Perjuangan saja, Ganjar Pranowo saja? Saudara-saudara pahamilah sebagai jurnalis bahwa jurnalis ini kan juga punya tanggung jawab. Dicopot Pak, disenter Pak, baliho Bapak dicopot sebelum kedatangan ini. Siapa yang nyopot? Satpol PP Pak, Satpol PP. Penurunan dan pencopotan baliho-baliho salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu diturunkan. Karena ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kesimpangsiuran. Ini kan kita punya fatsun saya mau tanya yang nurunin siapa? Tolong buktikan yang aja. nurunin ada gambarnya Pak Nusron. Ya, makanya sebut aja nurunin siapa. Yang nurunin yang nyuruh siapa, gitu aja. Kenapa? Sekarang tidak ada lagi 0102. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03. Ganjar Banten oke, Mahfud MD wakile. Ganjar memang pilih tanding. Nggak ada tandingannya. Namun, laporan tersebut belum diterima Bareskrim Polri. Alasannya, belum cukup data.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim meminta LPI kembali dalam 3 hari ke depan. Soal materi laporan, Soleh menyinggung beberapa pernyataan Hasto dan Adian yang menurutnya belum jelas kebenarannya, seperti dugaan intervensi oleh Istana ke Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan uji materi tentang batas usia Capres-Cawapres sehingga membuka jalan Gibran Rakebuming Raka maju di Pilpres 2024. Hasto menyebutkan bahwa yang pertama adanya intervensi dari sekitar istana mengenai keputusan MK. Kita minta saudara Hasto menunjukkan intervensinya dari mana dan buktinya seperti apa, ucap Soleh. LPI juga menyinggung adanya pelesetan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga oleh Hasto. Pihaknya menilai penyebutan tersebut merupakan penghinaan terhadap pemerintah. Artinya rangkaian ini jelas sudah adanya indikasi pembusukan terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Joko Widodo, kata Soleh. Selain Hasto dan Adian, jubir Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, juga dilaporkan ke polisi. Laporan dibuat oleh pihak yang menamai diri Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang terdiri dari Garda Pemilu Damai, Front Pemuda Jaga Pemilu dan Barisan Mahasiswa Jakarta. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kami melaporkan saudara Aiman Wicaksono terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden wakil presiden yaitu Prabowo Gibran, kata Fikri Fahrudin. Menanggapi laporan ini, Aiman tak risau. Sebagai warga negara yang baik harus menjalani semua yang diatur dalam undang-undang, ujarnya. Soal unggahannya di media sosial, Aiman memastikan itu ada fakta. Semua yang saya sampaikan kemarin adalah apa yang saya alami, atau itu adalah fakta yang saya sampaikan, ucapnya. Ketua DPP Perindo Effendi Syahputra menyayangkan adanya pihak-pihak yang melaporkan masalah ini ke polisi. Dia menyebut pihak tersebut mengompori agar persaingan Pilpres semakin panas. Ada oknum-oknum tertentu yang memang mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya dengan mengompori situasi Pilpres, ucap Effendi. Menurutnya, pelaporan tersebut tidak relevan dengan upaya pemerintah menjaga pemilu jujur dan adil. Ini tentu tidak elok. Tidak semua adu pendapat harus berakhir dengan laporan ke pihak berwajib. Ini tidak mendewasakan politik kita, tekannya. Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri bicara. Dia menyoroti pelaporan terhadap elit PDIP. Menurutnya, pelaporan itu tidak elok. Kami berharap tidak ada pertikaian yang serius. Beda pilihan hal yang biasa. Yang terpenting, menjaga agar iklim politik tetap kondusif, ucapnya. Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah melihat pelaporan tersebut ditujukan untuk mendegradasi pelawan politik. Laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ini dramatis dan tidak krusial, sekaligus menandai perang propaganda telah dimulai lebih awal, ucap Deddy. Atas hal itu, Deddy mewanti-wanti polisi agar berhati-hati dan cermat dalam menerima laporan itu. Kepolisian perlu berhati-hati dalam menerima laporan yang nuansanya politis, ungkap Deddy.